kemarin juga udah mulai launching, jadinya tahun ini akan disediakan pelatihan DevNet untuk para yang sudah bekerja. Jadi targetnya profesional akademi ini atau DTAS Pro A ini itu untuk kalangan yang sudah bekerja non mahasiswa seperti itu. Nah, untuk peserta sendiri nanti akan ada timelinenya. Di peserta sendiri itu target pesertanya 1.000 peserta. Jadinya akan dibagi menjadi 100 peserta per kelas dan background pesertanya yaitu ya di bidang IT dan non IT. Nanti biasanya ujung-ujungnya akan seleksi alam dari 100 peserta ini seperti pelatihan tema-tema yang lain biasanya jadi setengahnya atau seperempatnya yang lulus. Kalau bisa full 100 ya lebih bagus itu. Oke. Kemudian untuk timeline DevNet sendiri untuk registrasinya ini udah dimulai. DevNet sendiri masuk ke batch 3 itu 25 Juni sampai 31 Juli, kemudian ada pretest dari 15 Juli sampai 3 Agustus. Nah, soal yang Bapak Ibu kemarin mungkin beberapa udah sempat upload itu akan digunakan sebagai soal pretest. Jadi seperti itu. Kemudian ada verifikasi dari Kominfo sampai tanggal 7 Agustus, pengumuman 10 Agustus, baru kemudian kita mulai kelasnya tanggal 12 Agustus sampai 30 September. Dan rekap peserta completion dan pengumuman reimburse sertifikasi DevNet ini sendiri adalah di bulan Oktober. Kemudian di waktu mengajar sendiri, Oke. Itu ada Pak Dodi Eko Pak anunya mic-nya saya masuk lagi. Saya mute sebentar ya Pak. Kemudian waktu mengajar di Oh, ternyata ada yang lagi. Oke. Waktu mengajar maksimal 135 menit atau 3 JP, jadinya 1 JP adalah 45 menit. Di jadwalnya sendiri, ini udah ada, saya share aja di chat, nanti akan ada lagi. Kita menggunakan grup WA karena sekarang lagi banyak grupnya daripada buat grup WA baru untuk DevNet, jadi nanti akan digabung ke WA DTS Pro yang udah ada sekarang ini. Jadinya saat ini komunikasinya masih lewat email dulu untuk biar lebih efisien. Nah, jadwalnya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di chat yang sudah saya kirimkan. Kemudian di situ akan terlihat, kita sama-sama lihat aja dulu. Oke. Share content. Oke, jadinya akan ada 10 kelas. Di satu kelas sendiri akan ada 3-4 pengajar jadinya, dan beban mengajarnya tidak begitu besar. Kemudian satu kali ngajar itu sekitar mulainya tetap jam 19.00 sampai 21.15 sesuai dengan yang di form kemarin untuk jamnya. Kemudian habis itu setiap live session itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, normalnya seperti itu. Jadinya akan ada mulai dari 12 Agustus sampai 20 September untuk materinya. Kemudian nanti ada final exam, SBA, dan juga waktu remedi. Jadinya tanggal 26 September ini para peserta udah selesai semua. Nanti tinggal instruktur yang menilai SBA-nya diberikan waktu biasanya seminggu ke depan. Ya, seminggu setelah tanggal 26 September ini. Oke, saya kembali ke PPT. Nah, untuk HR-nya sendiri, ini langsung dibayarkan oleh pihak Kominfo, itu sebesar 300.000 per JP, belum dipotong pajak. Oke, seperti itu. Kemudian setelah selesai mengajar, nanti akan mengisi laporan harian. Oke, untuk teknis chapter exam, biasanya kita gunakan adalah chapter exam itu sudah dibuka di awal, dari 12 Agustus sampai H-1 final exam. Berarti dari 12 Agustus sampai September, sekitaran September tadi itu, dengan jumlah retake atau mengulang sebanyak 7 kali dengan nilai minimal 75. Nah, ini dibuka semua di awal, agar para peserta juga
pintar-pintar memanajemen waktu mereka. Kadang dari pengalaman memang banyak juga yang sering kelewatan. Nah, jadi saat live session mungkin perlu diingatkan kembali, namun untuk pembukaan biar tidak ribet membukanya, jadi dibuka di awal sampai H-1 final exam gitu. Kemudian tidak ada pembukaan chapter exam kembali, karena ketika kita ada yang ketinggalan, kemudian mereka minta dibuka kembali, itu timeline kita akan mundur. Jadinya akan ribet lagi di timeline, sehingga sekali dibuka, sekali ketutup, ya udah tidak akan dibuka kembali. Kemudian final exam dan SBA, ujian praktek dan remedi dikerjakan secara mandiri. Untuk komunikasi dengan instruktur menggunakan Discord. Nanti akan ada link invitasi Discord-nya. Kemudian teknis mengajar, live session menggunakan platform Webex instruktur masing-masing. Jadinya rekan-rekan kemarin di form ada diminta isi link profile Webex Netakatnya. Nah, itu digunakan saat live session berlangsung. Jadi tahun lalu mungkin masih menggunakan Webex dari ITC, namun karena sekarang Webex instruktur udah disediakan langsung oleh Netakat dan disebar langsung ke instruktur yang eligible, jadinya langsung dikasih ke instruktur masing-masing. Kemudian penyetelan video saat live session tidak dihitung sebagai jam mengajar. Nah, penyetelan video seperti apa? Misalkan Bapak Ibu sekalian langsung disuruh nonton YouTube dibukakan YouTube, kemudian disuruh nunggu. Nah, itu tidak kehitung jam mengajar. Jadinya saat Bapak Ibu berbicara itu yang dihitung sebagai jam mengajar. Kemudian apabila ada yang berhalangan mengajar, harap koordinasi dengan partner satu kelas terlebih dahulu. Kemudian jika tidak ada yang menggantikan, bisa chat lewat grup WA ataupun Discord. Seperti itu. Kemudian, nah ini WA grup DTS Pro 2021, saya kopikan linknya. Di sini akan ada dari tema-tema lain, ada dari CCNA, ada dari CyberOps, dan dari Python. Oke, silahkan Bapak Ibu mulai join ke WA-nya biar lebih mudah untuk kita koordinasi ke depannya. Kemudian ini ada Discord untuk para peserta. Ini nanti aja ketika udah mau mulai pelatihan tanggal 12 Agustus baru ini di-share. Oke, karena channelnya juga belum dibuat oleh pihak Kominfo untuk DevNet sendiri. Oke, terakhir diskusi dan tanya jawab itu penyampaian sekilas dari saya. Mungkin kita langsung ke diskusi dan tanya jawab aja. Silahkan jika ada pertanyaan atau masukan atau segala macamnya. Saya persilahkan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Made. Selamat siang Pak Atep. Oke, baik, selamat siang semuanya Bapak-Bapak. Gimana kabarnya? Selamat siang Pak Atep, sehat selalu. Saya sehat. Alhamdulillah Pak Atep, sehat Pak Atep. Alhamdulillah. Pak Atep. Tambah ganteng aja nih, Wakil Bupati Bandung. Pak Made, saya mau tanya nih. Jadi pas pengisian untuk link di ini alamat Webex, waktu itu saya kan emang masih ada terkendala di Webex yang free dari Netakatnya. Sehingga saya isi, waktu itu tuh isi yang masih free Pak. Jadi di linknya yang free, belum yang license. Nah, emang sih sampai saat ini saya lagi koordinasi dengan Pak Luhur mengenai license-nya belum tuntas. Itu Pak. Jadi mohon untuk bantuannya seperti apa. Nanti karena saya waktu ngisi linknya masih menggunakan yang free, bukan yang license Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Atep. Satu orang aja ya saya lihat di formnya itu, atau ada yang lain? Siapa tahu kelewat yang masih Webex free? Gak ada lagi ya? Oke, jadi kalau jumlah instrukturnya 1 atau 2 orang aja nanti bisa pakai akun saya atau akun rekan-rekan tim ITC yang lain. Jadinya satu Webex itu biasanya kami udah uji itu bisa sampai 3 paralel meeting bersamaan. Jadinya masih bisa saling share gitu. Seperti itu Pak Atep. Oke, mungkin itu Pak Made, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rekan-rekan Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak Tirta. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya.
sudah tentu juga saya ikut duka cita ada rekan instruktur yang kemarin meninggal. Mudah-mudahan meninggalnya baik. Tadi tersampaikan untuk satu kelas 3 instruktur kalau nggak salah. Iya, Pak. Mohon diberikan ilustrasi mengenai teknis pelaksanaan. Oke, Saya kira itu. jadi ya, oke, jadi satu kelas itu akan diampu oleh 3 instruktur, di mana satu hari itu satu instruktur yang mengajar. Jadinya bukan satu hari 2 instruktur. Nah, satu hari satu instruktur seperti di kampus, di kuliah biasa. Kemudian mereka ganti-gantian. Di sini sebelah kanan udah ada materi jadwal-jadwalnya, mulai dari modul 1, modul 3 part 1, modul 3 part 2, dan selain sebagainya sampai di lab session, final exam. Nah, nanti saat lab session berlangsung, itu nanti diseragamkan, ini masih dirancang untuk lab session agar seragam 10 kelas. Ini baiknya seperti apa, mungkin kalau ada masukan dari Bapak Ibu sekalian akan kami tampung. Jadinya lab session mungkin lebih ke diskusi lab yang akan yang sudah mereka kerjakan. Kita kasih mereka suruh nyoba untuk tugas atau segala macamnya. Kemudian kita diskusi maksud dari step by step-nya yang ada di lab itu seperti apa. Mungkin seperti itu Pak untuk teknis pelaksanaannya. Baik, terima kasih informasi. Satu potong lagi adalah bahwa kalau saya tengok kita cenderung untuk menyampaikan yang materi yang ada di yang sebetulnya sudah bisa dibaca. Nah, sebetulnya kalau tadi ada informasi bahwa pesertanya adalah bukan student, apakah bagaimana kemungkinan untuk sebetulnya aku tadi melihat untuk yang di DevNet itu ada sekitar 23 labs ya untuk student. Jadi kira-kira ada 20 yang mungkin recommended untuk dicobakan. Nah, kalau ada ilustrasi seperti ini, mungkin akan menjadikan, maksud saya adalah keluaran dari kegiatan ini mungkin bisa katakanlah diandalkan dari sisi skillingnya. Saya akan mengakhirkan ini saja dulu. Terima kasih. Oke, jadi untuk keluaran output pelatihan ini sebenarnya mereka lebih difokuskan ke sertifikasinya dulu, Pak. Pertama yang di fase C ya, kalau tidak salah 20901, ya mereka difokuskan ke pemahaman secara teoritis dulu, walaupun ya mau nggak mau di lapangan juga mereka skillnya juga harus mumpuni. Jadi dari pengalaman-pengalaman tema pelatihan sebelumnya, apabila kita langsung ngajak diskusi seperti itu, mereka kadang lebih diem Pak, lebih banyak diemnya. Jadinya mau nggak mau ya harus menyampaikan materi yang sebenarnya udah bisa dibaca di portal Netakat seperti itu. Jadinya memang agak susah juga karena ini pelatihannya online. Kemudian ketika kita tanya atau ada yang mau didiskusikan, ternyata mereka sama sekali diam gitu. Jadinya ya udah mau nggak mau ya penyampaian materi dari konsep-konsep atau dari resource yang ada di PPT Netakat seperti itu, Pak Berta. Baik, terima kasih. Oke. Ya, sebenarnya memang kami inginnya agar mereka lebih aktif gitu, Pak. Tapi ya agak susah juga. Kita minta aktif mereka, tapi merekanya juga diem gitu. Oke. Mungkin ada lagi tambahan? Selamat siang, Pak Made. Halo. Ya, selamat siang Pak Ari. Iya, halo Pak Sumaru. Baik, Pak Made mau saya tanyakan ini waktu live session itu nanti instruktur yang lainnya itu juga ikut login gitu nggak Pak? Atau maksudnya walaupun cuman mendengarkan kayak gitu itu atau enggak? Jadi benar-benar pas live session itu hanya satu instruktur. Nah, kedua, ini Pak mungkin saya ingin menegaskan gini ya Pak, berarti yang penting
bagi kami nanti instruktur itu menyampaikan materi. Udah kayak gitu. Maaf, nanti misalnya studentnya itu pesertanya paham atau nggak paham itu terserah. Mohon maaf nih Pak, karena Oke. latar belakangnya itu kan kita nggak tahu ya Pak, ya kan umum. Beda kalau misalnya di tempat kami yang mengadakan DTSP SGA itu, dia sudah ada pengenal jaringan. Nah ini kan mungkin saja ada yang saya nggak tahu jaringan nih, saya pengen IP aja nggak ngerti tapi lolos kayak gitu. Biasa gitu. Nah itu kan kita ya, itu kan yang agak ribet itu ya, Masnya. Di satu sisi itu sudah ada yang mungkin sudah ada yang sisi NP sudah ini mau kenal DevNet lebih dalam, satunya itu basic aja enggak kayak gitu itu. Nah, jadi kami sikapnya seperti itu aja ya Pak Made ya. Mohon maaf nih agak kasar tapi ya enggak masalah Pak. Iya. Oke. Gitu Pak. Ya saya jawab ya Pak Ari. Nah, untuk yang pertama dulu, apakah instruktur di luar yang dijadwalkan itu boleh join, itu dipersilahkan, namun tidak wajib karena Kominfo hanya membayarkan yang berbicara Pak, yang mengisi materi pada saat itu juga, hari itu juga. Jadinya kalau tahun lalu itu memang rame-rame, instrukturnya ada 3 gitu, mengurus chat Q&A juga, namun ternyata untuk justifikasi pembayaran karena tidak berbicara itu susah, jadinya cuma 1. Nah, jadi tahun ini pengajarnya 1, namun apabila ada instruktur lain mau join ya dipersilahkan, jatuhnya volunteer begitu Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah mengajar aja mereka paham atau enggak ya bodoh amat, nah kasarnya seperti itu. Itu memang agak susah Pak. Kita udah buat soal pretest, kita coba kasih nilai standar kan, yang memasukkan kan nanti menyeleksi dari pihak Kominfo Pak. Kita kasih nilai standar misalkan 75 untuk pretestnya. Nah, namun karena mereka menargetkan kuota juga, kuota peserta, jadinya sampai nilai 50-40 di tema-tema sebelah tuh boleh masuk Pak. Jadinya ya mungkin kita ajarkan yang mereka bisa, yang memang semangat, kita kasih memang mendalam, kemudian yang sisanya yang nggak ada bertanya ya udah Pak, dibiarkan seleksi alam seperti itu. Karena kalau dari tema-tema yang lain juga, tahun lalu juga itu biasanya dari 100 ya yang ikut join live itu sekitar 30-40 seperti itu, dan itu pun hanya ikut join aja biar mereka bisa presensi, nggak tahu mereka mendengarkan atau tidak ya nggak tahu. Seperti itu. Memang agak susah kalau pelatihan online seperti itu. Kemudian nambah lagi Pak Made, maaf, itu yang untuk LMS-nya masuk ke Netakatnya itu apakah instruktur yang bersangkutan yang setting atau Pak Made yang setting kayak gitu itu? Oke, nanti untuk dari LMS Netakat nanti dari tim yang buka kelas, course, kemudian buka chapter exam, final exam biar berbarengan dari kami satu set. Nah, nanti Bapak Ibu buat untuk mengajar, kemudian mengoreksi yang SBA-nya seperti itu. Kemudian apabila ada problem, biasanya peserta tuh udah ketutup chapter exam-nya, masih pingin dibukakan lagi. Nah, itu yang agak ya udah mau nggak mau dibiarkan. Berarti istilahnya gini ya Mas Made, berarti kita instruktur yang calon instruktur itu terima jadilah, pokoknya sudah disiapkan kelasnya, semuanya sudah disetting, kita login, ini sudah nih kelasnya itu nih, gitu itu ya. Ya, sama gitu, mungkin kalau memang mau bersedia memantau Discord, ya silahkan dipantau Discord dengan peserta. Jadinya komunikasi dengan pesertanya nanti lewat platform Discord. Oh ya. Tapi itu ya ini aja guyon, itu tidak termasuk live session tadi itu ya Mas? Iya, tidak termasuk live session. Amal tadi. Nanti akan ada masih didiskusikan untuk helpdesk-nya Pak. Jadinya helpdesk yang untuk komunikasi antara instruktur dengan peserta seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Made. Ya, sama-sama Pak Ari.
Mungkin ada pertanyaan kembali. Izin Saya tanya, Pak. Oh, ini siapa? Saya boleh? Ya, Pak Andi Victor. Ya, Pak Andi Victor, baru Pak Yudi dulu. Oke, silakan. baik. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Pak. Siapa dulu nih? Ya, silakan Pak Andi. Ya, Pak Made. Tadi kan bahwa nanti kita tuh dicek live session. Itu yang hadirnya dari Kominfo atau dari NetAkad. Kemudian yang kedua, mungkin bisa didemokan sedikit berita acara pengajarannya seperti apa, karena tadi kalau nggak salah di situ juga disampaikan link untuk laporan pengajarannya seperti apa. Oke. Itu saja. Ya, harus saya share dulu. Nanti ya akan. Oke, untuk yang presensi, untuk peserta itu nanti dari Kominfo, Pak. Jadinya Kominfo akan memberikan link. Kemudian untuk HR-nya Bapak Ibu sekalian itu dari laporan harian yang seperti ini, Pak. Jadinya nama instruktur, tema pelatihannya apa, kelasnya mana, tanggal live session, kemudian update kegiatan isu, kemudian tindak lanjutnya, materi presentasi, dan link rekaman live sessionnya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang akan dikirimkan ke Kominfo. Jadinya dari link rekaman live session itu kan ada link recording. Jadinya mereka akan mengecek berapa waktu live session itu yang dijadikan acuan untuk HR berdasarkan JP-nya. Seperti itu Pak Victor. Jadi ngeceknya belakangan ya mereka ya Pak ya? Bukan Iya. pada saat live ya? Jadinya HR-nya belakangan Pak. Jadinya bisa HR-nya ini cairnya di 2022. Jadi investasi dulu di sini. Oh, investasi dulu ya. Siap. Terima kasih. Siap. Iya, memang agak anu sih ini, Kominfo beda sendiri ini. Oke. Ya, soalnya Oke. government masih itu harus ada apa ya, SPC atau surat pertanggungjawaban kayak gitu, semua tanda tangan. Setelah semuanya beres oleh bagian keuangan, oke, baru diajukan ke Kemenq atau apa. Gitu. Oke. Ya, ini karena banyak tema juga kan, selain Cisco ada tema-tema pelatihan lain dan ada banyak batch juga. Ini aja sampai September. Ya, biasanya sampai Desember mereka udah tutup buku laporannya, kemudian bulan-bulan Maret itu udah mulai pencairan gitu. Untuk yang kelewat, untuk nanya HR, ini 300.000 per JP, belum dipotong pajak ya. Biasanya pajaknya 10%, jadinya 270. Dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Jadinya nggak lewat ITC dulu. Langsung ke rekening masing-masing. Oh, Mas ada satu JP-nya itu yang dari jam 7 malam sampai jam 9 malam itu kan? Atau itu dihitung per JP, Mas? Satu JP 45 menit, Pak. Jadinya yang dari jam 7 malam sampai jam 9.15 itu udah 3 JP, 135 menit maksimal. Jadinya kalau lebih dari 100, kalau lebih dari 135 menit dihitung amal. Ya, mereka maksimal 135 menit. Maksimal 45 menit. Siap. Siap, Mas. Tadi Pak Yudi, bentar Pak Yudi dulu ya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar. Bisa terdengar suara saya Pak? Aman Pak, clear. Oke. Ya ini soalnya dari kemarin Firefox saya nggak bisa keluar suaranya, jadi ini percobaan pertama ini bisa sukses nih. Ya ini Pak Amade, bahwa daftar pesertanya kan belum kelihatan ya, latar belakangnya juga ya. Kalau dari pengalaman pelatihan yang lain itu berbagai jenis latar belakang yang sudah bekerja Pak. Oke. Oke, itu untuk yang peserta. Yang kedua, pembagian jadwalnya tadi sudah disebarkan atau masih di Pak Made?
jadwal apa namanya pembagian instruktur ya. Ini Pak, di Beban-beban instruktur ya. Ya. Nah, makasih Bu Selvi udah bantu jawab pelatihannya 19.00 sampai 21.15. Ya, maksud saya yang beban instruktur gilirannya tadi kan Iya, di cuma linknya sekilas Pak. itu deh. Di linknya Pak. Oke. Chat. Terus yang ketiga mengenai tadi mengenai HR itu kan dipotong pajak ya. Berarti kita perlu daftarkan NPWP itu gimana Pak? Ya, nanti akan kami kirimkan form untuk nama bank, baru nomor rekening sama NPWP. Kalau NPWP berarti itu ya, yang 5% itu ya? Potongan pajaknya, pajak penghasilan ya? Kayaknya seperti itu. Oke. Baik Pak, sementara itu dulu. Terima kasih Pak Made. Ya, baik Pak. Ya, tadi Pak Suzuki, Sofyan. Ya, mohon izin Pak. Terima kasih Pak Made. Ya, Assalamualaikum buat Bapak struktur lainnya. Ya, pertanyaan saya ada dua nih Pak Made. Pertama, kita tuh mengajar apakah ditentukan berapa menit gitu? Apa suka-suka kita aja dengan rentang waktu yang sudah ada begitu. Kemudian yang kedua, apakah nanti kita sebagai instruktur diberikan apa SK atau surat apa begitu sebagai penambah kum nanti untuk institusi begitu Pak? Kira-kira begitu Pak Made, terima kasih. Ya, ini pertanyaan pertama udah dibantu jawab juga sama Pak Werfian. Ya. Jadi rentang dari jam 19.00 sampai 21.15 WIB itu minimal 45 menit Pak, dan maksimal 135 menit. Jadinya di antara rentang jam segitu untuk mengajarnya. Kemudian untuk SK-nya nanti di akhir akan ada surat penunjukan dari pihak Kominfo untuk semua instruktur yang ada di Cisco untuk semua tema pelatihan. Jadi bisa diajukan untuk siapa tahu buat kenaikan jabatan, poin segala macam di kampus Bapak Ibu sekalian. Betul Pak Made. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Sofyan. Ada lagi pertanyaan? Atau Melanjutkan pertanyaan yang barusan Pak. ya. 1 JP kan 45 menit. Katakanlah kita ngajar cuman yang ngambil minimal. Nah, kira-kira harta gono gininya dianggap 3 JP, dianggap 1 JP, atau tergantung tadi dari pemeriksaan hasil rekamannya? Tergantung pemeriksaan hasil rekaman, Pak. Jadi kalau nanti ujung-ujungnya ternyata 90 menit, berarti itu yang diakui sebagai JP-nya, Pak ya? Iya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, dan mereka juga ngecek kayaknya per time frame, ini bener full 90 atau kebanyakan diam, nah gitu, Pak. Jadinya memang udah ada tim dari mereka yang ngecek seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang Pak Made, ya seniman dari USU Pak dan Sumatera Utara. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya tadi Pak, berkaitan tentang jam pengajarannya tadi. Jadi kalau jamnya mengajar kita itu misalnya kurang lah 10 atau 15 menit, misalnya kita mengambil 3 JP itu kan 135 menit, ternyata mungkin kurang 10 menit gitu, 125 atau 120 menit. Itu gimana nanti Pak? Kira-kira dihitung 3 JP atau berapa JP Pak? Atau malah 2 JP gitu? Kalau pengalaman dari tahun sebelumnya, itu dibuatkan ke bawah, Pak. Jadinya mendingan dilewatkan 135 lewat gitu. 140 gitu Pak ya? Ya, 140. Nah, kemudian Pak, itu kan kalau di daerah sini Pak, itu jam 7 masih sekitaran maghrib itu Pak. Barangkali mungkin saya belum selesai itu kami sholat maghrib. Itu kalau misalnya agak telat masuknya gimana? Bisa atau enggak? Jam 7, 15 gitu. Nanti akan dikoordinasi, ini masih dalam koordinasi juga apakah akan ada helpdesk untuk DevNet atau tidak. Kalau tidak ada, berarti nanti instruktur langsung koordinasi dengan peserta
agar mundur. Jadinya nanti jam misalkan mundur 15 menit, berarti selesainya juga mundur 15 menit seperti itu. Oh, jadi berarti masih ada kemungkinan masih bisa dihitung 3 GP Pak ya, walaupun agak telat maksudnya Pak. Ya, Jadi, tapi telatnya jangan telat banget Pak ya, karena ini Indonesia dapat Oke. Baik Pak, saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oh ya. Pak Made mau konfirmasi. Oke, untuk itu di jadwal berarti satu instruktur itu silakan, 6 kali ngajar ya Pak Made ya, yang XX itu ya maksudnya? Iya. Yang jadwal itu? Iya. Ya benar Pak. Oh gitu, baik. Tadi maksudnya takut khawatirnya salah itu. Berarti satu instruktur itu 6 kali live session gitu ya? Ya, sekitar 6, ada yang 6, ada yang 5, ya sekitar segitu. Oh, baik. Kita kalau saya lihat sih rata-rata 6 Pak. Ya, di sini. rata-rata. Ada yang 4 juga sih ada. Ya, ada yang 4 juga karena instrukturnya 4. Oh, baik. Karena mengantisipasi satu instruktur berhalangan hadir, kalau di tema pelatihan lain kan 2, ternyata ada dua-duanya berhalangan hadir, wah susah sudah menggantinya. Jadinya kalau di DevNet 3-4 biar lebih aman. Berarti Dan nanti juga, kita harus koordinasi Pak ya? Per kelas ini kan ada kelas D, kelas C. Jadi per kelas itu antar instruktur itu harus, misalkan udah sampai mana nih materi yang sudah disampaikan. Itu Pak ya? Ya. Ya Pak. Oke. Untuk ada tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Iqbal di chat, tiap peserta akan diseragamkan ya tugasnya. Sebisa mungkin nanti akan kami buatkan agar seragam, kemudian boleh instruktur memberi soal penganiayaan yang berbeda di dalam kelas. Asalkan poin utamanya itu sudah tersampaikan, nanti terserah instruktur mau ditambahin kuis atau ditambahin soal lagi. Seperti itu Pak Muhammad Iqbal. Ya, asalkan poin-poin yang berhubungan dengan skill-nya DevNet dan juga latihan soal-soal Devas C itu udah terpenuhi, nggak masalah. Oke, untuk menghitung jam pengajar itu dari tim Kominfo, iya, jadinya mereka nanti akan ngasih laporan juga ke kami untuk tiap instruktur berapa JP semua total, nanti kita bisa sesuaikan saling cross-check. Gitu. Ya, nggak suka-suka mereka juga, jadi apa itu ya tetap saling cross check antar kedua lembaga. Oke, ada lagi? Maaf Mas Made, kalau misalnya lupa mengisi presensinya ya dari Kominfo kayak gitu itu gimana ya Mas? Ini presensi dari kami Pak, nanti kami yang pindahin ke laporan Kominfo. Jadinya kalau lupa satu sesi diisi besoknya nggak masalah Pak. Oh ya, terima kasih Mas. Kemudian itu memang ada dari Kominfo nanti yang ikut login di kelas itu gitu ya Mas? Untuk ngecek kadang gitu, ada, atau acak aja kayak gitu, random dia itu ngecek kayak gitu itu? Ya, mereka random tim monitoring biasanya join live session. Oke. Ya Mas, makasih. Ya, Pak. Ada tambahan? Oke, kalau untuk undangan nanti ada, kalau undangan dari tim IT Cisco, nanti akan sama rekan saya, Ahmad Nugroho, nanti akan dikirim formnya di WA. Udah join WA semua belum ya? Saya kirim ulang link invitasi. Belum, Mbak. Oke, saya kirim ulang invitasinya. Karena ada 31, masukin nomor 11 kelamaan, mendingan langsung chat link aja di kolom chat ya, dan itu sekalian. Oke, mohon info tambahan. Ini saya kirim juga ke email, siapa tahu ada yang nggak hadir di sini, partisipannya 24, harusnya 31, jadi yang telat nanti saya kirimkan lewat email link WA-nya ini. Ya, tadi ada tambahan?
Berta. Ya, Pak Berta, Pak. Saya tidak tahu keadaan-keadaan alam, jadi apa yang akan disarankan apabila satu perjalanan sesi itu kemudian ada force majeure ya. Jadi misalnya saya menyangka nanti kalau ketemu hujan angin macam-macam itu sesinya mungkin akan ada gangguan. Tadi nampaknya disampaikan di awal mengenai penggantian, apakah itu yang dimaksud? Tapi saya lihat nampaknya itu adalah remedial, bukan ya? Mohon informasi ulang. Terima kasih. Ya. Oke. Untuk WA group ditambahkan DevNet. Oh, maaf Bu Selvi. Ini WA grupnya sama seperti Pro A yang tema-tema lain, Bu. Jadinya semua instruktur jadi satu semua di sini. Biar jika ada info, bentar ya Pak Berta, saya jawab yang dulu. Jika ada info langsung dari Kominfo, biar satu tempat. Oke, untuk Pak Berta, jika ada urgensi mendadak, mati lampu atau koneksi segala macamnya, kami lagi diskusikan nih Pak, karena yang DevNet ini beda dengan tema yang lain. Tema yang lain itu Senin sampai Jumat full mereka live session. Kalau DevNet kan Senin, Rabu, Jumat. Nah itu apakah boleh dipindah ke hari yang lain, misalkan hari Selasa atau hari Kamisnya, seperti itu. Kami masih diskusikan dengan Kominfo Pak. Oke, nanti kami share infonya di grup WA. Terima kasih, ditunggu. Oke. Ya, kalau khusus DevNet ya, waduh, grup khusus DevNet yang Pro A, saya juga kebanyakan grup ini sebenarnya, dari Pro A, baru FGA, baru dan lain-lainnya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau buat grup lagi, nggak usah berarti. Oke, di satu grup aja ya. Kebanyakan grup itu bingung juga, nanti salah kirim. Kalau grup kelas dengan instruktur masing-masing, multiple chat di Telegram, saya persilahkan ya, langsung koordinir dengan instruktur masing-masingnya. Atau perlu nomor HP nih di jadwalnya yang saya kirim. Oke. Ya, ada lagi? Mungkin ya perlu nomor HP ya nanti. Ini Bapak dan Ibu nggak apa-apa kan nomor HP-nya saya share ke yang lain di jadwal? Oke, kalau tidak ada masalah nanti saya di member list grup kan kelihatan Pak Made, kalau nomor HP aja. Kadang number list tuh ada yang namanya nggak ada Pak di itu di grup. Jadinya agak susah juga pantaunya. Oke, sama instruktur nggak masalah. Oke, jadi di jadwal nanti saya tambahin buat nomor HP. Oke, ada lagi mungkin 5 menit jika ada tambahan atau masukan. Nanti ada virtual background-nya yang khusus gitu Mas. Ya ini sengaja tanya yang itu. Okay. Virtual background khusus tidak ada Pak. Jadi bebas. Terus ngajarnya juga santai Pak, nggak harus ke meja berkerah gitu. Karena malam juga kan kita. Mau kaosan, kayak saya juga maaf kalau saya kaosan ya santai. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin yang dijadikan pertimbangan catatan yaitu nanti saat live session harap webcamnya aktif ya, biar peserta dan Kominfo bisa mengecek pengajarnya siapa saat bertugas. Mungkin nggak selama
satu live session, tapi ya setengahnya lah, 50%-nya on webcam dalam satu live session tersebut. Misalkan 45 menit, ya 20 menitnya on webcam. Kemudian kalau off webcam, mohon pesertanya diinfokan kalau izin off webcam karena jaringan atau segala macam. Oh iya Mas, maaf Mas, tanya satu lagi. Tadi sudah disinggung belum ya? Itu ada penggantian kuota untuk instruktur nggak Mas? Kuota untuk instruktur nggak ada ya Pak. Mereka nggak ada. Hanya nggak untuk ada. peserta aja ya? Peserta pun juga nggak tahu ini Pak. Kayaknya peserta itu khusus FGA aja, yang OA mereka kayaknya nggak dapat gitu. Oh iya. Karena kadang permasalahan bukan di Kominfo-nya tapi di keuangannya untuk menjustify-nya seperti apa itu agak susah. Yang helpdesk juga kemarin katanya mau dikasih kuota tapi ternyata terkendala di KPP-nya kah atau apanya. Baik Mas. Oke. Jadi HR-nya udah terhitung include kuota, Pak. Oke, 3 menit lagi. Kalau misalnya nanti ada rencana kuota, tolong kalau bisa pulsa aja Pak. Kalau kuota bulanan saya jarang habis kalau kuota bulanan itu. Sama Pak, sama. Atau mentahan aja ya Pak. Dan dapat kuota dari Dikbud. Kuota dari Dikbud 15 giga baru kepakai 500 mega aja udah habis. Kan seringnya kan di kantor ya, jadi pakai internet. Jarang sekali kuota itu kepakai, jadinya sia-sia. Nah kalau misalnya pulsa kan bisa beli yang setahun itu ya, yang kuota setahun. Atau bisa beli yang lain Pak ya? Langsung mentahnya aja gitu ya Pak. Ya, boleh juga itu. Oke, ada tambahan lain? Kalau bermalam di kampus tetap jaga prokes Pak, biar nggak naik lagi ini. Halo Pak, untuk materi bisa kita tayangkan. Kampus nih. Halo. Ya, bagaimana Pak? Untuk materi sesuai dengan materi yang slide-slide yang ada di NetAkad ya, boleh ya? Ya, boleh. Tapi materi tidak boleh di-share ke peserta Pak. Oh begitu. Ya. Nah ini kode seperti ini harus disampaikan Pak Made nih, gimana caranya? Nanti di sesi orientation, sesi pertama nanti saya ikut join Pak untuk ke semua peserta. Jadinya biar mereka juga paham agar sebenarnya kan di NetAkad itu lebih lengkap Pak daripada PPT yang ada di resource course itu. Nah jadinya biar mereka tetap baca-baca juga, biar nggak lupa untuk ngerjain chapter exam. Biasanya karena kita lewat penyampaian lewat PPT aja mereka lupa kalau ada NetAkad. Biasanya seperti itu. Oh gitu ya Pak. Oke. Ya, udah jam di sini saya di Wita, waktu Wita 15.15 ada yang lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Cukup dulu Pak Made, nanti kalau nggak ngerti lagi nanya lagi Pak Made. Ya, lewat WA ya Pak, di WA grup aja. Oke, nanti saya tambahkan nomor HP di jadwal untuk masing-masing instrukturnya. Biar kalau mau buat grup WA, Telegram ya saya persilahkan. Oke, mungkin cukup sekian. Saya bukan recording. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.